Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tesur Afandi. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada Anda semua bagaimana cara kita membuat bahan ajar di kelas 7. Pada materi ini materinya adalah Al-Quran sesuai dengan tupoksi saya sebagai guru agama. Pada bahan ajar ini beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kita melakukan sebuah settingan pada pembelajaran, settingan terutama pada administrasi yang dulu kita mengenal RPP dan hari ini kita mengenal bahan ajar. Itu perbedaannya hanya di situ. Nah, apa yang dimaksud dengan bahan ajar? Bahan ajar adalah alat yang dipakai, pegangan yang dipakai, sebuah dokumentasi yang dalam pelaksanaannya ini perlu sekali untuk dipersiapkan oleh seorang guru. Jadi perangkat begitulah, perangkat pembelajaran untuk digunakan oleh guru dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, ini ada langkah-langkahnya, dan pada yang pertama sekali tentunya dalam sebuah bahan ajar itu ada identitas, ada target peserta didik, targetnya ya, karena satu rombel itu 32 orang, berarti 32 ini kita harus mampu untuk mengidentifikasi kemampuan anak masing-masing secara individu. Nih, kemudian moda pembelajaran yang kita pakai apa? Pembelajaran tatap muka atau daring. Nah, ini perlu kita cantumkan di sini. Nah, kemudian kelanjutnya adalah pada fase capaian pembelajaran. Fase kita SMP adalah D, maka kita tuliskan di sini D. Kemudian elemen. Elemen ini adalah bagian dari pembelajaran. Misalnya kalau kita mengajarkan Al-Qur'an, berarti kita elemennya adalah Al-Qur'an dan hadis. Kalau kita mengajarkan tentang misalnya ada materi pembelajaran tentang Asmaul Husna, iman kepada Allah, berarti itu akidah, dan seterusnya. Kemudian capaian pembelajaran. Dalam capaian pembelajaran ini kita harus menuliskan ya, menuliskan pada capaian pembelajaran, misalnya anak dengan mampu memahami definisi Al-Quran, membuat karya berupa peta konsep ini. Nah, ini jadi kemampuan capaian pembelajaran ini harus menjadi sebuah kemampuan peserta didik ya, karena pusat pembelajaran adalah peserta didik sekali lagi. Kemudian tujuan pembelajaran harus kita tuliskan di sini. Melalui apa? Caranya bagaimana? Ya, caranya dengan kembali kepada taksonomi Bloom ya. Harus menggunakan kata-kata kerja. Nah, ini kata-kata operasional begitu. KKO, kata kerja operasional. Siswa dapat membaca, siswa dapat menghafalkan, misalnya siswa dapat mengartikan, siswa dapat mengidentifikasi. Banyak sekali sebenarnya, cuma saya cantumkan 3 saja. Kemudian kompetensi. Kompetensi awalnya bagaimana peserta didik kita harus mampu melaksanakan yang namanya tes diagnostik. Nah, ini perlu sekali. Nah, kemudian ada profil Pancasila. Profil Pancasila ada banyak ya. Cuma di sini karena agama saya tuliskan hanya 2 saja. Beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia dan bernalar kritis. Nah, ini. Kemudian pemahaman bermakna. Kita sampaikan Al-Quran itu misalnya membaca itu dalam Al-Quran bagaimana sesuai dengan ilmunya. Nah, kemudian pada nomor 8 pertanyaan pemantik. Nah, ini pertanyaan pemantik ya. Harus kita memberikan pertanyaan kepada siswa biar siswanya aktif begitu. Nah, kemudian persiapan pembelajaran ini juga penting. Nah, kemudian metode yang dipakai dalam setiap pertemuan kita cantumkan, ada tutor sebaya, praktek, eksplorasi misalnya. Terus materi ya, supaya tidak materinya kemana-mana kita cantumkan karena ini pedoman bagi guru sekali lagi ya. Kemudian materi pokok, nah, kita cantumkan di sini biar RPP kita atau bahan ajar kita ini mempunyai kemanfaatan, maka kita harus cantumkan di sini.
ya sekali-kali kita buka, kita lihat lagi itu ya, karena ini alat pembelajaran. Kemudian sarana dan prasarana yang kita pakai dalam pembelajaran itu apa saja. Kemudian sumber belajar, dari mana kita memberikan materi ini atau dasar-dasar pengetahuannya, referensinya dari mana. Nah, kita cantumkan di sini. Kemudian kegiatan-kegiatan pembelajaran. Nah, ini dalam kegiatan pembelajaran ini apa saja? Ada ini metode 1, metode 2, metode 3. Kita cantumkan. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah pembelajarannya seperti ini. Pertemuan pertama dan bukan tutor sebaya apa saja yang dilaksanakan oleh guru. Kemudian pertemuan kedua praktik, bagaimana caranya. Nah, ini pertemuan ketiga eksplorasi, bagaimana kita menyajikannya supaya menarik, begitu ya. Dan kemudian pada selanjutnya adalah asesmen. Asesmen ini artinya penilaian. Nah, pada penilaian ini kita melakukan yang namanya ada pengayaan dan remedial. Pengayaan bagi mereka yang sudah mampu mencapai ketercapaian tertentu. Nah, sedangkan remedial bagi mereka peserta didik yang masih membutuhkan bimbingan. Kita bisa melakukan bimbingan dengan cara mengulang materi pelajaran. Nah, kemudian refleksi. Refleksi ini ada dua, refleksi peserta didik dan refleksi guru. Kita juga refleksi sebagai guru. Sudah sejauh manakah materi yang kita sampaikan ini betul-betul dipahami anak, gitu. Nah, kemudian pada lampirannya ada 3 ini, ada 4 malah. Oh, ada 5. Maaf ini saya menulis sendiri tapi sok lupa. Mohon maaf ya. Nah, ini lampirannya bisa Anda pelajari di sini. Ya, ada glosarium, daftar pustaka, kemudian asesmen diagnostik awal pembelajaran, asesmen formatif, ini penilaian proses namanya. Terus kemudian hafalannya bagaimana? Nah, ini ya. Ini kemudian arti kata, eksplorasinya bagaimana anak-anak bisa mengeksplor apa enggak, dari menulis kembali ya, kemudian melakukan penyusunan lagi, mengartikan. Nah, terus kemudian arti kata ini. Nah, kemudian asesmen sumatif. Lah, ini asesmen sumatif dilaksanakan ketika akhir sebuah proses pembelajaran. Ya, akhir sebuah materi yang disampaikan. Biasanya dilaksanakan pada akhir pada pertemuan ketiga. Kita laksanakan penilaian-penilaian secara sempurna begitu. Nah, itu ada LK-nya juga kita cantumkan dalam lembar kegiatannya ini. Lembar kegiatannya apa saja? LK1, LK2. Nah, contoh-contohnya ini, kemudian refleksi sikap. Nah, kemudian jangan lupa di sini bagi guru untuk mencantumkan nama kepala sekolah dan kita sebagai penyusun. Tertanggal berapa? Guru mapel apa? Nah, ini demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kita semua dan memiliki nilai spiritual, terutama adalah amal jariah, amal yang berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.